tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja, atau terjadi surplus atau kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Pengangguran menjadi salah satu masalah yang sering muncul di negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan lamanya waktu bekerja dan penyebabnya. Adapun jenis-jenis pengangguran adalah sebagian berikut. 1. Pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya yaitu mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Menurut BPS, pengangguran terbuka terdiri atas kelompok orang yang A. tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, B. tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, C. tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, D. sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 2. Setengah pengangguran. Setelah pengangguran adalah pengangkatan pekerjaan yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal dan bekerja di bawah jam kerja normal. Contohnya petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. 3. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal karena tidak sesuai latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan kerja. Contohnya adalah seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai customer service di salah satu bank. Padahal idealnya adalah seorang sarjana hukum yang dapat bekerja sebagai pengacara, jaksa atau notaris. B. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya perubahan dari negara yang berstruktur agraris menjadi negara industri. Pengangguran ini disebabkan karena keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Pengangguran fiksional. Pengangguran fiksional adalah pengangkatan pekerja yang tidak bekerja karena pengharapan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengangguran fiksional bersifat sementara karena pada dasarnya pengangguran ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan karena adanya keinginan untuk mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Juga pengangguran siklis terjadi karena adanya kegiatan ekonomi, ketidakpermintaan barang dan jasa. Dalam perekonomian menurun, hasil ini akan memperoleh perusahaan untuk memberhentikan pekerja dalam upaya untuk memotong biaya perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan barang dan jasa, dan ketidakpendapatan menurun drastis, maka bisnis akan mengalami penurunan laba. Dalam upaya menjaga bisnis tetap menahan perusahaan memberhentikan pekerja untuk menggunakan pekerja. Yang ketiga, upaya mengatasi pengangguran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran tentunya dengan membuka lapangan pekerjaan. Karena masalah pengangguran timbul akibat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan permintaan. Maka solusinya dapat melakukan permintaan tenaga kerja
keempat, menggalakkan usaha UMKM. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggalakkan UMKM adalah salah satu upaya mengatasi pengangguran. Masyarakat dibina dan diberikan bantuan dengan modal untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri, sehingga masyarakat tidak hanya berusaha mencari pekerjaan bagi dirinya sendiri, tapi juga dapat membuka lapangan usaha baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Dampak pengangguran. 1. Berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Hal ini dikarenakan di beberapa negara maju pengangguran tetap mendapatkan santunan sehingga membuat pengeluaran negara. Contohnya adalah seperti di negara-negara Eropa maupun negara yang berada di timur seperti Qatar. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Orang berbuat kriminal salah satu pendorongnya adalah ekonomi, seperti tidak punya uang, butuh uang, punya utang dan lain sebagainya. Seperti kita tahu bahwa pengangguran akan berdampak pada ekonomi sebuah keluarga karena tidak mendapatkan penghasilan. Beberapa tindakan seperti pencurian, penjamretan, penipuan, perampokan, bahkan sampai pembunuhan tidak sedikit yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dan mungkin saja para pelaku kejahatan melakukan hal demikian karena tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Hal ini paling sering terjadi kepada anak serta remaja yang ada di sekitar pelaku. 3. Dapat memunculkan konflik warga negara. Konflik warga negara dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan kerja yang baru dan memenuhi kebutuhan pokok warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan pada pemerintah. 4. Dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja sehingga membuat orang tersebut merasa tidak diperlakukan adil. Contohnya adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia, yaitu orang yang memiliki koneksi akan mendapatkan kesempatan bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak, sehingga dapat memunculkan rasa iri atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan merasa ia tidak diperlakukan dengan adil. 5. Dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan karena ia tidak menggunakan keterampilan tersebut. 6. Menurunkan daya saing. Pengangguran dapat berdampak pada menurunnya daya saing sehingga semakin sedikit orang yang memiliki keterampilan dan semakin sedikit pula persaingan yang ada. 7. Meningkatkan angka kemiskinan. Pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang pengangguran tentu tidak memiliki penghasilan sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. 8. Dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Pengangguran dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan dampak yang berkelanjutan dari meningkatnya angka kemiskinan sehingga memunculkan masalah-masalah lain pada bidang sosial. 9. Menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Pengangguran menyebabkan kondisi politik di suatu negara menjadi tidak stabil. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membawa banyak masalah dan dampak pada lingkungan yang menyebabkan pemerintahan saat ini menjadi tidak stabil. 10. Meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya konflik rumah tangga. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membuat pendapatan atau penghasilan menjadi berkurang, padahal kebutuhan rumah tangga masih harus dipenuhi setiap hari, sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga atau bahkan membuat konflik rumah tangga menjadi meningkat. Sekian video dari kelompok kami sudahi dengan wassalam.